channel Ibu akan membahas materi mengenai kecanduan game. Hayo, siapa di sini yang suka bermain game atau sudah ada di tahap kecanduan game? Langsung saja kita ke materinya. Jangan lupa disimak ya, baik-baik. Di sini ada yang tahu nggak apa sih maksud dari kecanduan game online itu? Kecanduan game online itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan individu yang ingin terus-menerus bermain game dan menghabiskan waktu serta memungkinkan individu tersebut tidak mampu mengontrol dan mengendalikan rasa keinginan bermain game itu. Faktor-faktor itu diantaranya yaitu silence. Silence ini biasanya dikaitkan sama pikiran-pikiran yang berlebihan terhadap bermain game. Memikirkan itu sampai berfantasi bermain game saat harus berkonsentrasi dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya lagi mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan lainnya, kita berfantasi mengenai bermain game ini. Bahkan bermain game ini bagi pemain menjadi prioritas utama. Yang selanjutnya yaitu penggunaan yang berlebihan atau excessive use. Penggunaan atau bermain game yang terlalu berlebihan ini biasanya tuh dikaitkan dengan hilangnya pengertian tentang penggunaan waktu atau pengabaian kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan. Misalnya kita mengabaikan makan, tidur, bahkan mandi. Seorang individu itu biasanya menyembunyikan waktu online dari keluarga atau orang-orang terdekat. Faktor yang selanjutnya yaitu pengabaian pekerjaan atau neglect to work. Biasanya seorang individu ini mengabaikan pekerjaannya atau tugas karena aktivitas bermain game ini. Produktivitas dan kinerja menurun karena bermain game ini. Tugas dan pengerjaan akan diabaikan karena pemain berpikir bahwa game merupakan prioritas utama. Yang selanjutnya yaitu antisipasi atau anticipation. Bermain game ini digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri atau mengabaikan masalah sementara yang terjadi dalam kehidupan nyata para pemain game. Karena kebiasaan inilah, pemain akan terbiasa melarikan diri dari permasalahan secara terus-menerus melalui bermain game online dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan mendominasi pikiran dan bahkan perilaku. Bermain game ini digunakan sebagai strategi coping dari masalahnya, yaitu sarana untuk melarikan diri atau mengabaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata para pemain. Dan lama-kelamaan aktivitas bermain game atau aktivitas internet ini menjadi aktivitas yang paling penting dalam kehidupan sehingga mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku para pemain. Faktor yang kelima atau yang selanjutnya yaitu mengabaikan akan kehidupan sosial atau neglect to social life. Pemain ini akan mengabaikan kehidupan sosialnya dan mengorbankan kegiatan sosial untuk bermain game. Kegiatan bermain game yang dilakukan secara terus-menerus akan mengurangi waktu sosial yang dimiliki para pemain. Yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan mengontrol diri atau lack of control. Ketidakmampuan mengontrol diri ini akan menimbulkan banyaknya waktu yang digunakan untuk bermain game online, baik intensitas maupun durasi yang tinggi. Penggunaan waktu yang tidak terkontrol ini akan berakibat buruk pada kesehatan. Selanjutnya yaitu dampak. Di sini kita akan membahas dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak negatif. Bermain game ini memberikan satu latihan yang sangat efektif kepada otak. Sejumlah besar dari para pemain membutuhkan keterampilan berpikir abstrak tingkat tinggi untuk menang. Keterampilannya yaitu seperti yang pertama, pemecahan masalah dan logika. Yang kedua yaitu koordinasi tangan, mata, motorik, dan kemampuan spasial para pemain. Contohnya saja, dalam sebuah permainan menembak, karakter bisa berjalan dan menembak pada saat yang sama. Hal ini membutuhkan dunia nyata para pemain melacak posisi karakter, di mana ia menuju kecepatan mereka, di mana senjata yang ditujukan, jika tembakan musuh mengena, dan sebagainya. Semua ini harus diperhitungkan, dan kemudian para pemain harus mengkoordinasikan penafsiran dan reaksi dengan gerakan tangan mereka dan ujung jari. Proses ini membutuhkan banyak koordinasi mata, tangan, dan kemampuan visual spasial untuk menjadi menang. Yang selanjutnya yaitu kerja tim dan kerjasama. Ketika bermain dengan orang lain, banyak permainan yang dimainkan online dan melibatkan kerjasama dengan pemain online lainnya untuk menang. Yang selanjutnya yaitu penalaran induktif dan pengujian hipotesis. Contohnya, seorang pemain dalam beberapa permainan
Terus mencoba kombinasi senjata dan daya yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Jika salah satu tidak bekerja, mereka mengubah hipotesis dan mencoba salah satu berikutnya. Dan ini bisa melatih penalaran dan hipotesis para pemain. Yang kedua yaitu dampak negatif. Terdapat beberapa dampak negatif yang dialami oleh para pecandu game. Yang pertama yaitu game yang berlatar belakang atau kontennya bersifat kekerasan memicu para pemain untuk meningkatkan pikiran agresif, perasaan, perilaku, dan penurunan proposisial. Lalu selanjutnya, terlalu banyak bermain game membuat para pemain terisolasi dari lingkungan sosial. Selain itu, para pemain bisa menghabiskan waktu kurang dalam kegiatan lain seperti pekerjaan rumah, membaca, olahraga, dan berinteraksi dengan keluarga serta teman-teman. Yang selanjutnya yaitu prestasi akademik akan menurun. Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih banyak waktu para pemain menghabiskan bermain game, maka prestasi sekolahnya juga semakin memburuk. Lalu, game ini juga dapat memiliki efek kesehatan yang merugikan bagi beberapa individu, termasuk obesitas, kejang, gangguan postural, gangguan otot dan rangka, seperti tendonitis, kompres saraf, carpal tunnel syndrome, dan sebagainya. Nah, kita semua sudah tahu kan mengenai kecanduan game online. Nah, lalu sekarang mari kita melakukan brainstorming project mapping bersama-sama.